Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa Politeknik Kesehatan Banjarmasin, jurusan Analis Kesehatan, program studi Sarjana Terapan Teknologi Laboratorium Medis. Video ini dibuat bertujuan untuk menyelesaikan salah satu tugas dari mata kuliah Helmintologi dengan dosen pengampu Ibu Riko SPD MSc. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dengan beranggotakan saya sendiri, Nur Amalia, kemudian ada Fitria Audrey Muizah, ada Halisa Nur Hadiah, ada Risma Rini Fahrudin, ada Anissa Aulia Damayanti, dan ada Nina Solistiani. Video ini akan mempresentasikan dari hasil analisis artikel jurnal yang telah diberikan. Baik, langsung saja kita masuk ke analisis artikel jurnal yang pertama. Saya, Nur Amalia, akan mempresentasikan artikel jurnal yang berjudul Case Report Periorbital Filariasis Caused by Brugia malayi, atau dalam bahasa Indonesianya, laporan kasus filariasis periorbital dikarenakan oleh Brugia malayi. Kemudian ada daftar isi, yaitu yang pertama ada pendahuluan, kedua ada analisis artikel, dan ketiga penutup. Kita langsung masuk ke pendahuluan, yaitu pada poin pertama adalah latar belakang, di mana latar belakangnya adalah Brugia malayi adalah nematoda filaria dari famili Onchocercidae yang merupakan salah satu penyebab utama penyakit filariasis limfatik. Saat ini, lebih dari 1,3 miliar orang di 72 negara beresiko terkena penyakit ini. Sekitar 65% dari mereka yang beresiko terinfeksi tinggal di wilayah Asia Tenggara, dan 30% di wilayah Afrika, dan sisanya di daerah tropis lainnya. Lebih dari 120 juta orang saat ini telah terinfeksi, dan sekitar 40 juta orang mengalami kecacatan dan lumpuh oleh penyakit ini. Kita masuk ke poin kedua, yaitu tujuan. Tujuannya adalah untuk mengetahui prosedur, hasil, dan kebaruan pemeriksaan pada kasus filariasis periorbital yang disebabkan oleh Brugia malayi. Poin ketiga yaitu manfaat. Analisis artikel ilmiah ini diharapkan dapat menambah informasi dan pengetahuan tentang salah satu nematoda jaringan, yaitu Brugia malayi dan penyakit yang diakibatkannya. Kita masuk ke analisis artikel. Di poin pertama yaitu ada judul artikel, di mana judul artikelnya adalah Case Report Periorbital Filariasis Caused by Brugia malayi. Kemudian jurnal yang memuat artikelnya yaitu The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene. Kemudian masuk ke poin ketiga yaitu penyakit akibat cacing Brugia malayi. Penyakit yang diakibatkan oleh cacing Brugia malayi adalah filariasis atau penyakit kaki gajah. Namun, selain Brugia malayi, ada spesies filaria lain yang menyebabkan filariasis ini, yaitu Wuchereria bancrofti dan Brugia timori. Penyakit ini ditularkan dengan perantara nyamuk sebagai vektornya dan dapat ditularkan oleh semua jenis nyamuk, baik genus Anopheles, Culex, Aedes, dan Armigerez. Selanjutnya, di sini ada tahap penularan dari penyakit filariasis ini. Jadi, tahap penularan dari filariasis atau penyakit kaki gajah ini yaitu ditularkan dari seekor nyamuk yang menghisap darah seseorang yang mengandung anak cacing filaria atau yang disebut mikrofilaria. Kemudian menjadi parasit di dalam tubuh nyamuk selama kurang lebih 2 minggu dan berubah menjadi larva L3. Saat nyamuk tersebut menggigit dan menghisap darah orang lain, larva L3 tersebut masuk ke dalam tubuh orang tersebut, tumbuh dan berkembang selama berbulan-bulan menjadi cacing filaria dewasa di dalam pembuluh dan kelenjar getah bening atau kelenjar limfa manusia. Selanjutnya, ketika berbulan-bulan, kemudian cacing filaria dewasa mampu menghasilkan cacing-cacing kecil mikrofilaria yang beredar aktif di peredaran darah tepi pada waktu malam hari. Namun, saat siang hari, mikrofilaria berada di kapiler darah organ dalam. Selanjutnya, kita masuk ke poin keempat,
yaitu ada jenis pemeriksaan laboratorium dan identifikasi morfologi stadium. Untuk jenis pemeriksaan laboratorium, yang pertama bisa melakukan tes darah, yaitu dengan pembuatan apusan darah tepi. Yang kedua, melakukan tes urin, yaitu dengan pemeriksaan Sudan 3, penambahan ether, serta pengukuran kadar trigliserida pada urin. Kemudian untuk identifikasi morfologi stadium pada kasus ini yaitu dengan melakukan PCR, yaitu dengan menargetkan sekuens parsial gen MT12S rRNA dengan protokol dan diklon ke T-vektor PMD20 untuk pengurutan. Urutan MT12S rRNA dari kasus ini diserahkan ke database NCBI dengan nomor akses GenBank MT584737. Kemudian, masuk ke poin kelima, yaitu ada spesimen. Spesimennya adalah cacing dewasa yang ditemukan di periorbital. Yang keenam yaitu hasil. Hasilnya yaitu ditemukan kista berdinding tipis melekat pada tepi anteronasal orbital mata kiri. Di dalam kista, ditemukan nematoda melingkar tipis berwarna putih yang dikelilingi cairan serosa. Nematoda itu ramping dan masih hidup, dan panjangnya sekitar 9,5 cm dengan lebar 1 mm dan dengan stadium parasit cacing betina dewasa yang matang secara seksual tetapi tidak grafit. Kemudian, masuk ke kesimpulan artikel. Filariasis, penyakit yang disebabkan oleh nematoda dalam superfamili Filariodea. Filariodea. Thailand merupakan daerah endemik filariasis limfatik yang disebabkan oleh dua spesies utama filaria, yaitu ada Wuchereria bancrofti dan Brugia malai. Brugia malai endemik di 4 provinsi di bagian selatan Thailand, yaitu di Suratani, Nakhon Sitamarat, Krabi, dan Provinsi Narathiwat. Presentasi klinis filariasis limfatik bervariasi, mulai dari tanpa gejala hingga limfangitis dan limfadema. Sedangkan pada filariasis bancroftian, pembesaran skrotum dapat diamati. Selanjutnya, kita masuk ke poin ketujuh yaitu analisis. Jadi, untuk analisis yaitu pasien dalam laporan kasus ini tinggal di Provinsi Ratchaburi di wilayah tengah Thailand. Infeksi seperti Brugia malai ini berarti di daerah non-endemik. Penyakit ini tanpa ada riwayat perjalanan sebelumnya. Jadi, pasien yang ada di kasus ini sebelumnya tidak ada riwayat perjalanan ke luar negeri, sehingga kasus ini tidaklah biasa. Namun, infeksi dari Brugia malai pada anjing di Bangkok yang tidak jauh dari Ratchaburi telah dilaporkan sebelumnya. Dengan demikian, sifat zoonosis dari infeksi pada pasien ini mungkin saja terjadi. Selanjutnya, kita masuk ke bagian penutup, yaitu kesimpulan. Kasus filariasis periorbital yang disebabkan oleh Brugia malai ini dilakukan prosedur pemeriksaan dengan dilakukannya operasi. Pada saat operasi, ditemukan kista berdinding tipis yang melekat pada tepi anteronasal orbital mata kiri. Di dalam kista, ditemukan nematoda melingkar tipis berwarna putih yang dikelilingi cairan serosa. Nematoda itu ramping dan masih hidup dan panjangnya sekitar 9,5 cm dengan lebar 1 mm. Untuk mengidentifikasi spesies nematoda filarial, dilakukan PCR dengan menargetkan sekuens parsial gen MT12 rRNA dengan protokol dan diklon ke T-vektor PMD20 untuk pengurutan. Dan hasil produk PCR ini menunjukkan bahwa nematoda ini 100% identik dengan sekuens referensi dari Brugia malai. Kemudian kita masuk ke saran, yaitu biasanya pengangkatan lesi yang terpengaruh tanpa pengobatan tambahan dalam kasus amikrofilaremia dan IgG4 serum negatif biasanya dianggap pengobatan yang cukup untuk filariasis zoonosis. Pada filariasis Brugian, penularan zoonosis dimungkinkan. Dengan demikian,
Pemberantasan mikrofilaria di reservoir alami diperlukan untuk strategi pengendalian. Eksplorasi vektor nyamuk dan reservoir hewan di kampung halaman pasien ini juga perlu dilakukan lebih lanjut. Itu saja presentasi dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Analisis artikel jurnal berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Fitria Audrey Mauizah. Perkenalkan, nama saya Fitria Audrey Mauizah. Kali ini saya akan mereview jurnal yang berjudul Koinfeksi Necator americanus dan Plasmodium falciparum dan hasil pengobatan albendazole di antara individu di pedesaan Ghana dari Journal of Advances in Parasitology. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa sih Necator americanus itu dan apa saja dampak yang diakibatkan oleh Necator americanus. Nah, jadi Necator americanus ini adalah salah satu dari 2 spesies cacing tambang yang sering menginfeksi manusia, yaitu Necator americanus dan Ancylostoma duodenal. Necator americanus dan Ancylostoma duodenal dapat menyebabkan penyakit necatoriasis dan ancylostomiasis yang menyerang usus. Pada jurnal yang dibahas kali ini berjudul Koinfeksi Necator americanus dan Plasmodium falciparum dan hasil pengobatan albendazole di antara individu di pedesaan Ghana. Untuk jurnal yang membuat artikel yaitu The Journal of Advances in Parasitology. Tujuannya yaitu menyelidiki dampak dari Necator americanus dan Plasmodium falciparum terhadap kadar hemoglobin dan hasil pengobatan albendazole di antara individu yang terinfeksi di Ghana. Untuk manfaatnya yaitu mengetahui dampak dari Necator americanus dan Plasmodium falciparum terhadap kadar hemoglobin dan hasil pengobatan albendazole di antara individu yang terinfeksi di Ghana. Penyakit yang diakibatkan oleh Necator americanus yaitu gejala infeksi cacing tambang bisa bervariasi pada setiap orang. Pada orang yang daya tahan tubuhnya baik, infeksi cacing tambang mungkin saja tidak menimbulkan gejala. Larva cacing tambang yang masuk melalui kulit akan menimbulkan keluhan berupa ruam yang berkelok-kelok di tempat masuknya cacing. Ruam ini umumnya terasa gatal dan tampak kemerahan. Infeksi cacing tambang pada kulit ini disebut dengan Cutaneus larva migrans. Larva cacing tambang yang sudah masuk ke dalam tubuh akan menjadi cacing dewasa dan menempel di usus halus. Cacing ini kemudian akan mengisap nutrisi dan darah, kemudian berkembang lebih banyak dalam saluran pencernaan. Infeksi cacing tambang di usus akan menimbulkan gejala berupa diare, sakit perut, demam, anemia, serta mual dan muntah. Pada jurnal yang dibahas kali ini, dilakukan pemeriksaan mikroskopis metode konsentrasi katokards dan formol ether dengan menggunakan sampel feses yang bertujuan untuk mengidentifikasi adanya telur cacing tambang pada 984 individu yang ada di Ghana. Individu yang positif cacing tambang atau cacing yang ditularkan melalui tanah atau STH lainnya diobati dengan dosis tunggal 40 mg albendazole. Dari 984 peserta yang mengirimkan sampel tinja awal untuk analisis parasitologis, 178 dinyatakan positif cacing tambang dan 806 lainnya negatif cacing tambang. Kesimpulan dan analisis, upaya saat ini untuk mengendalikan infeksi cacing tambang telah difokuskan terutama pada kemoterapi berbasis komunitas masyarakat dengan albendazole untuk populasi beresiko tinggi. Akan tetapi, pengobatan berulang dalam skala besar dengan albendazole telah menimbulkan kekhawatiran tentang kemungkinan munculnya resistensi dan penurunan kemajuan pengobatan yang telah dilaporkan pada beberapa penelitian.
Penyakit cacing tambang dapat menyerang siapa saja. Agar terhindar dari penyakit ini, disarankan untuk mengenakan alas kaki, terutama saat berjalan di tanah yang mungkin terkontaminasi larva cacing, dan mencuci bahan makanan sampai bersih dan memasaknya dengan benar untuk mengurangi resiko terkena penyakit cacing tambang atau Necatoriasis dan Ankylostomiasis. Sekian review jurnal dari saya. Untuk pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Halisa Nurhadiah. Saya Halisa Nurhadiah dengan NIM P0134222026 ingin memaparkan analisis artikel jurnal Hematology Interviews Pemicularis Causing Acute Appendicitis, a case report with literature review. Jurnal Interviews Pemicularis Causing Acute Appendicitis, a case report with literature review dimuat dalam International Journal of Surgery Case Report volume 63 tahun 2019 halaman 153 sampai 156. Latar belakang, appendicitis akut merupakan salah satu penyebab paling umum untuk operasi darurat di seluruh dunia dengan tingkat kejadian seumur hidup kumulatif sebesar 9% yang merupakan bagian signifikan dari kondisi dominal intrap. Selama abad ke-20, penyakit ini sebagian besar dilaporkan di negara-negara barat, namun peningkatan kejadiannya telah tercatat di negara-negara industri baru seperti di abad ke-21. Di Amerika Serikat saja, lebih dari 70.000 anak didiagnosis appendicitis saat dirawat di rumah sakit. Di atas usia 40 tahun, appendicitis mungkin menjadi penyebab yang tidak wajar, seperti kanker sekum di antara patologi kolateral lainnya. Meskipun neoplasma jarang terjadi, tetapi tidak boleh diabaikan pada kelompok usia ini. Investasi parasit merupakan salah satu dari etiologi konvensional untuk appendicitis akut dan hubungannya telah diperdebatkan. Namun, Enterobius pemicularis tetap menjadi salah satu investasi parasit yang paling umum di seluruh dunia, dan perkiraan 209 juta orang yang terkena dan sering disebut sebagai threadworm atau cacing kremi. Meskipun pruritus prianal adalah manifestasi paling umum dari Enterobius pemicularis atau cacing pink atau cacing kremi, telah dilaporkan di berbagai lokasi berbeda termasuk Appendix vermiformis mengenai cacing usus buntu. Literatur terbaru berkonsentrasi terutama pada perubahan patologis yang disebabkan oleh adanya parasit intraluminal. Dalam makalah ini disajikan seorang pasien dewasa dengan appendicitis akut yang disebabkan oleh Enterobius pemicularis dan membahas literatur secara singkat. Kasus ini telah dilaporkan sejalan dengan pedoman SCAR. Tujuannya untuk melaporkan kasus appendicitis akut yang disebabkan oleh Enterobius pemicularis pada seorang ibu rumah tangga berusia 23 tahun dengan keluhan nyeri perut kanan bawah sejak 8 jam yang lalu. Pemeriksaan klinis menunjukkan nyeri fossa ilaka kanan saat palpasi dan nyeri lepas saat dilepaskan. Untuk manfaatnya, sebagai pengetahuan tentang Enterobius pemicularis yang dikenal dengan setworm, cacing kremi, oxyoriasis, dan threadworm, dan deskripsi pertama investasi manusia hampir 10.000 tahun yang lalu. Namun, Fabricius pada tahun 1634 yang pertama kali menjelaskan keterlibatan cacing dalam radang usus buntu. Penyakit akibat Enterobius pemicularis. Setelah Enterobius pemicularis mencapai kematangan, ia tetap tinggal dan bereproduksi di ileum terminal, sekum, usus buntu, dan kolon ascendens. Siklus hidup cacing jantan berakhir setelah pembuahan dan mati, sedangkan betina harus bermigrasi ke lubang anus untuk bertelur. Untuk gejala klinisnya, perlekatan kepala cacing pada mukosa usus dapat menimbulkan peradangan ringan. Bila cacing dalam jumlah yang cukup terdapat dalam lumban usus dapat menimbulkan obstruksi usus. Iritasi daerah perianal akibat cacing dewasa ataupun larva dapat menimbulkan peradangan dengan gejala pruritus ani. Kemudian, gejala gatal, rasa nyeri paling terasa pada malam hari atau nocturnal itching. Kadang-kadang, pada penderita wanita, larva dari daerah perianal dapat melakukan migrasi ke vagina, sehingga dapat terjadi infeksi vagina yang disebut dengan vaginitis. Jenis pemeriksaan laboratorium. Hitung data lengkap menunjukkan leukositosis ringan, sedangkan pemeriksaan rutin lainnya seperti analisis urin, urium darah, dan kreatinin serum tidak luar biasa. USG perut dan panggul melaporkan tidak ada temuan yang tidak biasa dan kehamilan dikeluarkan melalui tes darah. Pasien didiagnosis sebagai kasus suspek appendicitis akut. Klasifikasi Enterobius pemicularis menurut Novianti 2018 pada dalam bahasa Indonesia disebut sebagai cacing kremi. Klasifikasi cacing kremi memberikan nama umum yang sangat banyak, yaitu Enterobius pemicularis, pinworm, birthworm, setworm, threadworm. Kemudian penyakit yang ditimbulkan adalah oxyurisatau enterobiosis. Identifikasi morfologis stadiumnya dengan pilum nematoda, kelas Cecernentea, subkelas Rhabditia, order Rhabditia, suborder Rhabditina, superfamily Oxyuroidea, family Oxyuridae, genus Enterobius atau Oxyuris,
spesies Enterobius vermicularis atau Oxyuris vermicularis. Morfologi cacing jantan dewasa, pada cacing jantan berukuran 2-5 mm. Ekornya melingkar seperti tanda tanya. Spikulum pada ekor jarang ditemukan. Ukuran cacing jantan lebih kecil daripada cacing betina. Sedangkan morfologi cacing betina dewasa berukuran lebih besar daripada cacing jantan, yaitu 8-13 mm kali 0,4 mm. Pada ujung anterior ada pelebaran kutikulum seperti sayap yang disebut ale. Ekornya panjang dan runcing. Hampir separuh dari tubuhnya dipenuhi dengan telur. Untuk spesimennya, seorang ibu rumah tangga berusia 23 tahun datang dengan keluhan nyeri perut kanan bawah sejak 8 jam yang lalu. Pemeriksaan klinis menunjukkan nyeri fosa ilaka kanan saat palpasi dan nyeri lepas saat dilepaskan. Pasien didiagnosis sebagai kasus suspek apendisitis akut. Pasien dibius dan diintubasi. Pengiriman appendix vermiformis dilakukan melalui sayatan besi sisi kanan. Intraoperatif usus buntu yang meradang dihalangi oleh Enterobius vermicularis. Hasil dan kesimpulan, appendektomi pada pasien ini hanyalah pengobatan untuk komplikasi, tetapi akar penyebabnya masih ada. Pyrantel pamoate adalah obat pilihan untuk pengobatan Enterobius vermicularis. Ini adalah agen yang menghambat depolarisasi neuromuskuler, membuat cacing mengalami kelumpuhan spastik melalui aktivasi nikotinat terus-menerus. Akhirnya, cacing terlepas dari inang dan akibatnya akan dikeluarkan melalui defekasi. Secara gabungan, Enterobius vermicularis dapat menghuni appendix dan menginduksi tanda dan gejala apendisitis akut dengan atau tanpa apendisitis akut hitopatologis yang sebenarnya. Perawatan pilihan adalah reseksi bedah appendix. Analisis kesimpulan, cacing kremi atau cacing Enterobius vermicularis memiliki masa hidup 2-5 minggu atau panidis. Meskipun Enterobius vermicularis dan patofisiologi usus buntu telah dikaitkan sejak lama, masih belum diketahui bagaimana parasit tersebut mempengaruhi peradangan. Enterobius vermicularis dapat menyebabkan rasa tidak nyaman pada appendix atau peradangan kronik pada saat penyumbatan, tetapi peradangan akut jarang terjadi pada sebagian besar kasus. Orang lain memegang keyakinan bersama dengan gejala sisa yang lebih serius termasuk radang usus buntu, gangren, dan perforasi yang mengarah ke peritonitis. Kondisi ini termasuk appenditis akut dan appendisitis kronis dan appendisitis pecah. Baiklah, sekian review jurnal dari saya. Untuk review jurnal selanjutnya akan mengenai Hymenolepis nana atau cestoda usus yang akan dibawakan oleh teman saya, Rismarini Fahrudin. Dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Rismarini Fahrudin. Di sini saya ingin mempresentasikan analisis jurnal yang saya ambil berjudul Prevalence of Intestinal Parasite in HIV AIDS Infected Patient Attending Clinics in Selected Areas of the Eastern Cape, yang dimana arti dari judul tersebut ialah prevalensi parasit usus pada pasien terinfeksi HIV atau AIDS yang menghadiri beberapa klinik di area terpilih, terutamanya di Eastern Cape. Di dalam penelitian ini, parasit usus pada pasien HIV dan AIDS meningkatkan risiko gastroenteritis dan menambah kompleksitas virus. Menurut literatur, interaksi mereka adalah salah satu faktor yang menyebabkan replikasi HIV dan perkembangan AIDS di Afrika. Imunosupresi kronis yang disebabkan oleh infeksi HIV membuat orang rentan terhadap infeksi parasit, dan ini terkait dengan jumlah sel CD4+ yang kurang dari 100. Studi ini menjelaskan tingginya beban parasit usus pada pasien HIV atau AIDS di Eastern Cape. Kepatuhan minum obat, pemberian obat cacing, dan praktik kebersihan sanitasi diperlukan untuk meningkatkan pengendalian infeksi di masyarakat yang terkena dampak dan karenanya berkontribusi pada pengendalian pandemi HIV. Untuk manfaat dan tujuannya ini, kita dapat mengetahui hasil prevalensi dan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian prevalensi parasit usus pada pasien terinfeksi HIV atau AIDS yang ada di beberapa klinik di Eastern Cape, sebagai kerangka acuan jika sewaktu-waktu ingin melakukan penelitian yang serupa. Jurnal ini dimuat oleh Microbial-Res 2022 nomor 13 halaman 574-583. Di dalam penelitian ini terdapat beberapa parasit yang
terdeteksi ialah Ascaris lumbricoides sebanyak 55,9%, Balantidium coli 15,1%, Entamoeba coli 11,3%, Dipilobotrium latum 4,3%, spesies Taenia 3,8%, Enterobius vermicularis 3,8%, Schistosoma mansoni 2,1%, Cryptosporidium spp 2,0%, Fasciolopsis busci 1,1%, Trissuris trisiura 1,1%, Isospera belli 0,5%, Hymenollepis nana 1,6%, Fasciola hepatica 0,5%, dan spesies Trishostrongylus 0,5%. Parasit oportunistik yang ditemukan di antara mereka adalah Cryptosporidium spp, Entamoeba coli, Balantidium coli, Isospora belli, dan Enterobius vermicularis, dan mereka menyumbang 30,5%. Cacing yang paling terdeteksi adalah Ascaris sebanyak 55,9% dan protozoa yang paling banyak adalah Balantidium coli 15,1%. Tingkat prevalensi keseluruhan infeksi usus yang terdeteksi dalam penelitian ini adalah 30%. Sebuah penelitian serupa yang meneliti tumpang tindih antara HIV dan infeksi cacing pada nilai gizi di KZN Afrika Selatan menetapkan prevalensi masing-masing 36,1% untuk HIV dan cacing. Prevalensi 30% yang terdeteksi dalam penelitian ini mungkin disebabkan oleh status sosial ekonomi yang rendah, kondisi yang tidak sehat, pengelompokan rumah tangga, dan kurangnya akses ke air minum yang bersih. Parasit oportunistik yang terdeteksi oleh penelitian ini adalah Balantidium coli 15,1%, Entamoeba coli 11,3%, Enterobius vermicularis 1,1%, Cryptosporidium spp 1,6%, Isospora belli 0,5%. Ini telah dikaitkan dengan diare akut maupun kronis, dan penurunan berat badan di antara mereka yang hidup dengan HIV atau AIDS. Infeksi HIV telah terbukti mempengaruhi pasien terhadap parasit usus oportunistik intraseluler seperti Isospora. Untuk jenis pemeriksaan laboratoriumnya itu, di sini dia pemeriksaan mikroskopis sampel feses dilakukan dengan menggunakan selin. Sampel dioleskan ke area kecil pada slide mikroskop yang bersih, serat dan partikel besarnya dihilangkan, 1 atau 2 tetes garam ditambahkan menggunakan pipet, spesimen dicampur dengan membiarkan pembuatan gelembung dan diperiksa dengan objektif daya rendah 10 kali dan cahaya yang redup. Setelah itu diperiksa dengan cermat untuk mengidentifikasi objek dan spesies yang mirip parasit di bawah mikroskop. Selin wet mount berguna untuk mendeteksi trofozoid motil hidup seperti Entamoeba histolytica, Giardia lamblia, Balantidium coli, dan kista protozoa, serta telur dan larva cacing. Pewarnaan tan asam yang dimodifikasi untuk Oxysta atau pewarnaan Ziehl-Neelsen juga diterapkan untuk mendeteksi protozoa seperti Oxysta dari Cryptosporidium, Isospora, dan Chilospora chiantanensis. Untuk spesimennya, diagnosis parasit usus dibuat dengan sampel spesimen tinja mikroskopis yang positif. Tinja diperiksa secara makroskopis dan mikroskopis. Pemeriksaan makroskopisnya itu dia memeriksa konsistensi, warna, noda darah atau diare, dan cacing atau segmennya. Sedangkan pemeriksaan mikroskopis memeriksa adanya trofozoid, kista, okista, larva, dan ovum parasit usus. Setiap spesimen diperiksa dengan menggunakan metode direct wet mount menggunakan normal selin atau larutan NaCl 0,85%, metode konsentrasi, dan metode Ziehl-Neelsen di laboratorium yang mereka teliti. Untuk hasil dan kesimpulannya ini, prevalensi parasit usus berdasarkan jenis kelamin, di mana hasil analisis regresi logistiknya menunjukkan bahwa laki-laki 1,66 kali lebih mungkin memiliki parasit dibandingkan perempuan. Tingkat prevalensi keseluruhan infeksi usus yang terdeteksi dalam penelitian ini adalah 30%. Yang dimana tadi terdapat tumpang tindih antara HIV dan infeksi cacing pada nilai gizi di KZN Afrika Selatan menetapkan prevalensi masing-masing itu 36,1% untuk HIV dan cacing. Prevalensi tingkat parasit usus yang ditemukan pada pasien perdesaan dan perkotaan itu menunjukkan bahwa pasien dengan HIV atau AIDS meskipun menerima terapi antiretroviral terus menghadapi komplikasi dari kedua infeksi tersebut. Oleh karena itu, pendekatan holistik yang mencakup pemeriksaan berkala dan pemberian obat cacing serta sanitasi diperlukan untuk membasmi parasit dan memberikan kesehatan yang optimal dan kualitas hidup yang tinggi. Untuk analisis jurnal berikutnya akan disampaikan oleh teman saya, Trichuris trichiura prolapse recti, dengan judul jurnal Trichuris trichiura An Unwelcome Surprise During Colonoscopy. Apa itu Trichuris trichiura?
Trichuris trichiura merupakan spesies cacing non-STH atau soil transmitted helminth yang termasuk golongan nematoda. Cacing ini hidup di dalam tubuh manusia, tepatnya di usus besar. Cacing ini sering disebut juga dengan cacing cambuk. Manusia merupakan hospes definitif pertama pada cacing cambuk. Prolaps rectum. Prolaps rectum atau yang disebut dengan prolaps recti merupakan suatu kondisi di mana seluruh dinding rektum menonjol. Prolaps rectum biasanya terjadi pada orang dewasa tua dan kejadiannya meningkat setelah 50 tahun. Diagnosis prolaps rectum dapat diidentifikasi dari keluhan adanya benjolan keluar dari anus, menetap atau bisa masuk kembali secara spontan atau manual, disertai rasa nyeri bahkan pendarahan di sekitar anus. Penyakit yang disebabkan oleh Trichuris trichiura yaitu trichuriasis. Trichuriasis merupakan penyakit infeksi yang ada di usus besar yang disebabkan oleh Trichuris trichiura. Pada infeksi berat pada anak-anak biasanya cacing tersebar di seluruh rektum dan kolon. Kadang-kadang terlihat mukosa rektum yang mengalami prolapsus akibat penderita mengejan saat defeksesi terjadi. Cacing ini memasukkan kepalanya ke anus hingga menyebabkan trauma dan iritasi serta peradangan mukosa usus. Sebagian besar pasien yang terinfeksi cacing ini mempunyai gejala ringan sampai tidak bergejala. Jika bergejala adalah sakit perut kronis, anoreksia, diare, dan penurunan berat badan. Kemudian pemeriksaan laboratorium. Pemeriksaan laboratorium yang digunakan dalam jurnal ini yaitu pemeriksaan fisik normal dan tes laboratorium yang signifikan untuk eosinofilia dan ringan. Sebagian besar dari pemeriksaan penurunan berat badan pasien. Kolonskopi dilakukan dan ditemukan cacing hidup berwarna coklat pada katup eosesal, menggunakan biopsi dingin dan diidentifikasi menggunakan mikroskop. Taksonomi Trichuris trichiura yang pertama yaitu kingdomnya Animalia, filumnya Nematoda, kelasnya Enoplea, ordonya Trichocephalida, familinya Trichuridae, genusnya Trichuris, dan spesiesnya Trichuris trichiura. Nah, kemudian morfologi Trichuris trichiura yang pertama cacing dewasa. Cacing dewasa memiliki panjang 35–55 mm, 2/5 bagian posteriornya gemuk menyerupai pegangan cambuk dan 3/5 bagian anterior kecil panjang seperti cambuk. Cacing jantan panjangnya 4 cm, ekornya melingkar dan memiliki sebuah spekula. Sedangkan cacing betina panjangnya 5 cm, ekornya sedikit melengkung dan ujungnya tumpul. Yang kedua yaitu telur. Telur cacing ini berukuran 50–54 x 22–23 mikron, bentuknya seperti tong anggur atau lemon shape, dan pada kedua ujungnya memiliki dua buah mucoid plaque atau yang disebut sumbat yang jernih. Dinding telur berwarna coklat dan warna empedu kedua ujungnya berwarna bening. Spesimen yang digunakan dalam pemeriksaan di artikel ini menggunakan tinja ovum dan parasit. Hasilnya yaitu pada artikel tersebut terdapat kasus seorang wanita berusia 50 tahun mengalami penurunan berat badan sebanyak 20 pon selama 2 bulan. Hal ini dikarenakan ditemukannya cacing hidup berwarna coklat di katup ileosesal pada pemeriksaan kolonskopi. Dengan diambil pada mikroskop, cacing tersebut diidentifikasi Trichuris trichiura. Nah, kesimpulannya yaitu, jurnal tersebut memiliki tujuan penelitian pengetahuan identifikasi cacing pada seorang wanita berusia 50 tahun yang memiliki gejala penurunan berat badan 20 pon selama 2 bulan. Variabel yang digunakan menggunakan uji tinja ovum dan parasit. Metode penelitian ini dilakukan dengan pemeriksaan yang menggunakan forceps biopsi dingin, sehingga cacing dapat diidentifikasi. Menurut pendapat saya, kekuatan penelitian yaitu menyajikan hasil penelitiannya dengan lengkap dan rinci, sedangkan kelemahannya yaitu kurangnya gambar pemeriksaan yang lengkap dan tidak menyajikan tahap pemeriksaan preanalitik, analitik, dan pasca-analitik. Sekian dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya yaitu Nina Sulistiani. Di sini materinya yaitu
prevalence of Chagas disease and Strongyloides among HIV infection Latin American immigrant in Italy, the SEAL study. Sebelumnya kita akan membahas tentang sejarah ditemukannya Strongyloidiasis tricholaris pertama kali ditemukan pada tahun 1876 di dalam tinja tentara Prancis yang mengalami diare dan baru kembali dari Indochina. Strongyloidiasis terutama ditemukan di daerah beriklim tropik dan subtropik, di mana pada daerah tersebut terdapat kelembapan yang tinggi, sedangkan di daerah beriklim dingin jarang ditemukan, tetapi dapat bertahan di dalam iklim yang dingin. Penyakit diare yang disebabkan oleh Strongyloides tricholaris disebabkan oleh Strongyloidiasis. Strongyloidias terutama ditemukan di daerah panas tetapi dapat hidup di daerah yang beriklim dingin, dengan geografisnya lebih sering tumpang tindih dengan infeksi cacing tambang. Strongyloidiasis adalah infeksi yang disebabkan oleh Strongyloides yang hidup di usus manusia. Kita akan membahas tentang penyakitnya. Penyakit Strongyloidiasis adalah infeksi yang disebabkan oleh Strongyloidiasis tricholaris yang hidup di usus kecil manusia. Cacing tersebut hadir terutama di daerah tropis dan subtropis, yang juga terdapat di daerah beriklim sedang. Strongyloidiasis ditularkan melalui penetralisis langsung kulit manusia oleh larva infektif ketika kontak dengan tanah. Oleh karena itu, berjalan tanpa alas kaki merupakan faktor resiko utama tertular infeksi. Pemeriksaan laboratorium untuk pasien yang dicurigai terkena infeksi cacing Strongyloidiasis yaitu dengan pemeriksaan darah, kultur darah, tes antigen, dan pemeriksaan feses. Morfologi Strongyloides tricholaris diawali dengan telur, kemudian menjadi larva. Parasit betina menghasilkan 30-50 telur per hari. Telur Strongyloides tricholaris memiliki bentuk telur yang oval, berdinding tipis dan panjang 50-58 mikrometer dan lebar 30-34 mikrometer. Telur cacing mengalami perkembangan embrio sebagaimana pada 2-8 tingkat perkembangan sel. Kesimpulan, terdapat beberapa orang yang terinfeksi Strongyloidiasis setelah berpergian dari Amerika Serikat Latin. Disarankan untuk melakukan pemeriksaan terlebih dahulu agar tidak Kesimpulan, terdapat beberapa orang yang terinfeksi Strongyloidiasis adalah orang yang berpergian dari Amerika Latin. Disarankan untuk melakukan pemeriksaan agar tidak tertular kepada orang lain dan membahayakan orang lain. Baik, itu dia materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata yang kami ucapkan, mohon maaf. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.